Kadiska. Ya, sudah. Sudah, Ca. Budi happy banget hari ini, Pak Budi. Saya ke toilet dulu. Bu Irsa semakin COVID semakin hangat nih kayaknya. Nggak tahu dari dekat. Semakin pun api Ibu. Semakin seger. Seger. Bukan seger Niki, naik berat badan. Ya terlalu seger berarti. Terlalu seger. Kurang olahraga mungkin ya. Ya, saya juga sama, pernah sempat olahraga. Oke, baik, sedang disetting punya Bapak Sujaya, kemudian nanti kita mulai. Mirsa, Pak Dekannya rapat ke yayasan loh. Oke, Pak Dekan di yayasan nggih? Bikin baru aja berangkat. Nggih. Kan jadi. Tapi Bapak join dulu, nanti kita mulai ya. Pak Mul di mana ya? Pak Mul ada masih ngurus mahasiswa yang ini, Bu. Ada mahasiswa yang meninggal. Jadi Oh iya Pak ya, Budi. mungkin beliau masih kontak dengan keluarganya. Baik. Ada di sini. Baik. Sampun. Zoom Bapaknya belum bisa connect Zoom Bapaknya. Ada ya, Bu? Ini Pak Budi, Bapak Sujaya. Belum connect Zoom-nya. Pak Sujaya sering kontak ganti akun enggak kayaknya?
Sudah? Belum connect-nya? Kalau begitu Bapak langsung di sini nggak? Tapi nah, join lewat HP bisa? Hotspot ya. Hotspot ya, oke. Jaringan nih kayaknya Bapak Sujaya. Ini Cang. Bali 2020. Bu, kalau di Pasca, Ya. kalau pakai Zoom memang sulit sekali connect, Bu, kecuali pakai data sendiri baru ya. Iya loh Pak Budi, ini punya saya sudah, punya Dek Gungdian sudah, tinggal. Biasanya di situ saya juga kalau di Pasca harus pakai paket pribadi, jadi kan. Bu Mirsa harus lapor ya sama Pak Rektor nih nanti malamnya. Nanti Bu. Tapi laporin sama Pak Rektor. Bapak Rektor kenapa Bu? Lapor ke Pak Rektor. Kalau di Oh, nggak lapor. Sambil tiduran. Nggak usah pakai mic ya ampun. Iya. Malu tiang. Niki tanpa mic kan sudah terang ya? Ya, udah terang, Nggih. jelas kok. Malu tiang lo pakai mic ini. kalau nggak pakai baju Sudah. baru malu, Bu. Sudah Cah. Oh, meeting ID. Meeting ID-nya ada di sini. Bu Dian kan? Ya. Ya, niki Pak Sujaya sudah hampir berhasil. Bapak Ibu, ini ya demi kepentingan medsos ini, jadi Bapak Ibu yang berhalangan hadir nanti bisa melihat di YouTube ya Caya? Iya, lihat di YouTube live streamingnya. Sekarang ini zamannya semua serba YouTube ini Bu Susini nggih, Pak Budi? Apa harus YouTube ini? Saya jarang buka itu. Jarang nggih, Ibu sudah gabung langsung. Ini kalau pakai begini suara saya terdengar enggak? Terdengar kok. Oh, nggih, berarti tutup mantan. Nah, tapi lipstiknya enggak kelihatan ya? Ais. Guys. Terusnya nggak usah pakai lipstick. Nggih, segini suaranya terang nggih? Terang. Oh, nggih. Terang. Nggih. Pakai masker aja. Berhasil, Cah? Oh, nggih. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa kita mulai sekarang? Oke, silakan. Nggih. Ngirim Bapak. Loh, Bapaknya kok. Oke, sudah. Nggih. Nggih. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen Monef yang diadakan oleh Prodi Magister Ilmu Linguistik pada hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu dosen yang sudah berkesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Prodi Magister Ilmu Linguistik Dr. Dian Susanti, kemudian kepada GKM Prodi Linguistik Bapak Dr. Nyoman Sujaya, kemudian Ibu Dr. Made Susini, terima kasih berkesempatan join secara online, Bapak Dr. Iwayan Budiarte, dan Bapak Dr. Agus Dharma Yoga. Adapun Prof. Kardana bersamaan dengan kegiatan rapat juga di yayasan, Ibu Dr. Kasni berhalangan karena ada rapat juga dan Pak Mul sedang, Ibu Kasni sakit, kemudian Pak Mul sedang ada urusan kemahasiswaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, rapat tinjauan manajemen Monef Prodi Magister Ilmu Linguistik ini bisa disimak di YouTube live streaming dari Magister Ilmu Linguistik. Bapak Ibu, terkait dengan terkait dengan adanya gugus kendali mutu di Prodi Magister Ilmu Linguistik yang baru diangkat di awal Juli ya, Bapak nggih? Agustus nggih? Sehingga beberapa Monef terselenggara masih di Prodi, kemudian dilanjutkan oleh Bapak GKM.
Ya. Jadi Bapak Ibu, paparan RTM Monef yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini meliputi 7 poin sebagai berikut. Yang pertama, Monef UTS daring RTM telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020. Kemudian paparan RTM dari Monef UAS daring telah diselenggarakan pada tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian paparan RTM Monef proses pembelajaran genap tahun 2019-2020 telah kami selenggarakan di Prodi pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Monef kepuasan mahasiswa kami selenggarakan tanggal 21 September sampai 1 Oktober 2020. Monef kepuasan dosen telah kami selenggarakan pada tanggal 1 sampai tanggal 12 Oktober tahun 2020. Monef matrikulasi telah kami selenggarakan pada 30 September sampai 5 Oktober 2020 dan Tracer Study tahun 2020 telah kami selenggarakan pada tanggal 21 sampai 30 September tahun 2020. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan menyampaikan laporan tindak lanjut RTM Monef UTS dan UAS daring serta proses pembelajaran. Kemudian kita menyampaikan RTM dari 2 Monef kepuasan, 1 Monef matrikulasi, dan 1 hasil tracer study. Baik, sebelum kita melangkah ke paparan dari Monef kepuasan, matrikulasi, dan tracer study, kami ingin menyampaikan di rapat Monef kali ini bahwa hasil RTM Monef UTS daring Prodi Linguistik telah kami tindak lanjuti sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan variasi metode UTS yang masih sebagian besar dosen belum menggunakan variasi metode, kami mengadakan pelatihan cara membuat video disematkan sound dan cara membuat video interaktif pada beberapa bulan yang lalu dengan pembicara Dr. Adi. Kemudian terkait dengan fasilitas daring Unwar, 6 responden mengatakan fasilitas daring Unwar masih mendukung, dalam arti belum 100% sangat mendukung. Itu juga sudah kami tindak lanjuti, jadi kami sudah menyampaikan kepada pimpinan di Pasca, terutama untuk WiFi di lantai 3 untuk bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga masih tentang kendala gangguan internet karena masih ada 5 responden yang menyatakan gangguan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sehingga ini juga sudah kami tindak lanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan. Ini juga yang merupakan hasil Monef RTM UAS daring di semester sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan tindak lanjut RTM Monef proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di hasil paparan RTM Monef pembelajaran tahun lalu, bahwa di sini kelihatan di simpulan pendapat per prodi, bahwa yang masih harus disiasati ada beberapa hal. Terlihat di kesimpulan pertama, persentase sudah 90%, itu berarti sudah sangat bagus. Kemudian yang kami sudah tindak lanjuti adalah, maaf, ya, dosen membahas dan membagikan hasil UTS. Nah itu yang belum 100% meskipun kesimpulannya sudah sangat baik. Itu ke depan akan kita perbaiki dengan cara kita akan membagikan hasil UTS yang ada di Moodle System. Jadi bukan membagikan secara langsung, tetapi mahasiswa bisa mengakses langsung hasil koreksi dari Bapak Ibu dosen. Kemarin ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah Pak Mul. Selamat pagi Bapak Pak Mul. Pak Mul sudah gabung ya, tapi tampaknya beliau ya. Pak Mul, mohon di-mute sebentar. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan dipaparkan Pak Mul, akan dipaparkan Monef kepuasan.
Pak Sujaja ya? Bapak? Untuk sisanya itu di mana Pak? Pak Mul mohon di-unmute, di-mute Pak Mul. Kegiatan berarti boleh Bu, hostnya kan Ibu bisa unmute. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi ya. Baik Pak Mul, mohon di-unmute, nanti kita buka sesi. Ya, baik. Ya, baik. Mute. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya rapat hasil monef kepuasan mahasiswa dan dosen akan disampaikan oleh kepuasan mahasiswa akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Sudah kok, sudah. Ya. Sudah. Ya. Baru saja diklik. Baik, Om Swastiastu. Saya ulangi, yang terhormat Ibu Ketua Magister Ilmu Linguistik, Bu Sekretaris, Bu Agung Dian, kemudian ada di sini hadir Ibu Susini, Pak Budiarte, lalu Pak Mulyana, dan Pak Agus Yoga. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat lindungannya kita diberi kesehatan untuk bisa saling bertemu di sini secara online dalam acara Monef di Prodi Monef yang dilakukan pada Prodi Magister Ilmu Linguistik. Tadi sudah disampaikan bahkan inti-intinya oleh Ibu Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik tentang hasil Monef dan tindak lanjut dari hasil tersebut. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal, tapi ini banyak sekali sebenarnya. Kalau lihat PowerPoint-nya jumlahnya banyak sekali, artinya tidak mungkin disampaikan secara tuntas begitu ke semuanya, seluruhannya. Jadi saya hanya menyampaikan hasil-hasilnya saja, kemudian apa rekomendasi yang diberikan. Barangkali itu yang akan saya sampaikan. Tentunya karena ini saya tadi sudah disampaikan bahwa
Saya baru diangkat pada bulan Agustus akhir, Pak, barangkali. Saya masih hijau walaupun rambut saya udah putih. Jadi pengetahuan saya tentang ini sangat minim, sehingga saya banyak bertanya dari Ibu Ketua Prodi yang sudah sangat gesit melakukan MONEF ini. Kemudian saya juga pasti akan minta masukan dari Pak Budiarte yang sudah berpengalaman di Prodi Magister Linguistik dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan tentang MONEF kepuasan mahasiswa. Itu saya mulai dari apa sih sebenarnya itu adalah suatu kegiatan proses evaluasi dalam kegiatan SPMI sebagai upaya untuk memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, evaluasi, analisis, dan pengambilan keputusan tidak lanjut dalam proses belajar mengajar. Jadi ini erat sekali hubungannya dengan SPMI, terutama dalam siklus PPEPP. Jadi ada pelaksanaan, penetapan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Inilah saatnya, jadi pada saat evaluasi. Kemudian diadakan rapat sehingga nanti bisa ditingkatkan. Jadi kegiatan MONEF ini, terutama tentang kepuasan mahasiswa, dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir semester ganjil dan di akhir semester ke-6. Kegiatan ini merupakan evaluasi dan audit internal secara periodik untuk mendapatkan data tentang proses pembelajaran, yaitu khususnya tentang kepuasan mahasiswa. Jadi maksud dan tujuannya adalah memonitor aspek tangible, reliability, responsiveness, insurance, dan empathy penilaian dosen pada masing-masing program studi. Kemudian mengevaluasi temuan hasil MONEF, ya, kemudian dan menindaklanjuti temuan yang dimaksud. Tadi Bu Kaprodi sudah menyampaikan, sudah diadakan tidak lanjut malah. Jadi hal yang paling penting itu adalah memonitor sebenarnya. Dari ada monitoring, kemudian evaluasi, kemudian menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas institusi. Itu tujuannya sebenarnya. Parameternya ada 5 aspek. Jadi aspek A yang merupakan aspek tangible, itu ada 11 item. Itu saya pikir tidak perlu disampaikan karena terlalu banyak, itu ada berapa poin lagi. Parameternya itu seperti aspek A yang merupakan aspek tangible berjumlah 11 item. Kemudian program pembelajaran UNWAR menyediakan ruang dosen, ruang tunggu dosen yang bersih, nyaman, dan rapi. Itu anunya. Kemudian nomor 3, program pasca sarjana UNWAR mempunyai ruang kelas belajar yang baik dan memadai. Kemudian nomor 3, menyediakan sarana alat pendukung pembelajaran, dan yang nomor 4 adalah mempunyai perpustakaan. Jadi itu aspek-aspeknya. Lalu secara ringkas saja saya sampaikan. Pelaksanaan audit tentang hal ini. Jadi kegiatan MONEF kepuasan mahasiswa semester ganjil 2020-2021 program pasar sarjana Universitas Marmara oleh mahasiswa ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh gugus kendali mutu program pasar sarjana, mungkin unit penjaminan mutu maksudnya. Itu sudah disediakan sedemikian rupa, jadi online sifatnya. Sudah tinggal mahasiswa tinggal masuk ke jaringan itu dan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Masing-masing prosedur itu bisa berisikan seperti ini.
dosen membuka link seperti yang terpapar sana, kemudian dosen memasukkan kode, lalu mahasiswa klik simpan sesuai data mahasiswa yang telah otomatis muncul pada halaman web, bla bla bla. Lalu yang berikutnya mahasiswa mulai mengisi seluruh kuesioner yang ada. Itu tahapannya. Dan tentang skornya ada sangat baik, ada kurang baik, dan sangat tidak baik. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa MONEF kepuasan mahasiswa berada pada skor sangat baik, jadi pada 4 secara umum. Namun tentunya ada rekomendasi yang perlu diberikan untuk peningkatan institusi, khususnya institusi program studi Magister Linguistik yang dipimpin oleh Ibu Mirza. Perhitungan hasil MONEF kepuasan mahasiswa itu sebagai berikut. Kuesioner yang telah diisi online oleh 13 responden dari mahasiswa Magister Linguistik secara otomatis setelah mahasiswa mengisi kuesioner, data Excel di-input secara langsung. Hasil MONEF kepuasan mahasiswa yang secara otomatis tersimpan dan menganalisis data dan menyerahkan hasil analisis dalam bentuk laporan kepada Ketua Prodi MIL. Jadi kami sebagai gugus kendali mutu, SOP-nya harus selalu bekerja sama dengan Ketua Prodi. Jadi kami membantu Ketua Prodi untuk memberikan data. Kemudian jadi kepada Prodi untuk segera ditindaklanjuti. Nah, tadi juga Ibu Ketua Prodi sudah menyampaikan bahwa setelah ini telah ditindaklanjuti. Jabaran dari hasil MONEF kepuasan mahasiswa Magister Linguistik adalah sebagai berikut. Perhitungan MONEF kepuasan mahasiswa Prodi Magister Linguistik. Jadi monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa Prodi Studi Magister Linguistik dilakukan oleh 13 mahasiswa yang terlihat dalam nama-nama berikut. Jadi ada 13 inilah yang ikut. Dan data dari seluruh responden program studi Magister Linguistik dinilai dan dianalisis. Analisis dan pilihan yang dilakukan mencakup 5 aspek. Jadi tadi sudah juga sampaikan aspek tangible, sarananya, bagaimana menurut mereka. Nah, interval penilaian kepuasan mahasiswa, keterangannya sebagai berikut. Ada yang sangat tidak setuju, ada tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi ini intervalnya. Merekapitulasi pesan terbuka untuk masing-masing pernyataan dari masing-masing responden. Indikatornya seperti terlihat di sini ada tangible, reliability, responsiveness, insurance, dan empathy oleh dosen tetap MIL. Hasil rekapitulasi pesan terbuka MONEF, kemudian kepuasan mahasiswa Prodi Magister Linguistik, kemudian seperti sajikan pada tabel berikut. Mana tabelnya ini? Ya. Jadi ini hasilnya, Bapak Ibu. Jadi SB dia sangat baik di 4. Ini yang menghitung mesin, Bapak Ibu sekalian, karena ya, mahasiswa conteng-conteng begitu sehingga mesin yang menghitung dan hasilnya sangat baik. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan untuk MONEF kepuasan mahasiswa, dari hasil perhitungan skor rata-rata kepuasan mahasiswa untuk dosen Prodi Program Pasca Sarjana Universitas Marmadewa, maksudnya untuk Prodi Magister Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana Universitas Marmadewa, untuk masing-masing pernyataan untuk masing-masing indikator adalah dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk predikat kepuasan mahasiswa Prodi Magister Ilmu Linguistik,
itu adalah skornya seperti terlihat tadi 4,43 dengan predikat sangat baik. Jadi Ibu, inilah hasil MONEF. Jadi setelah responden sebanyak 13 disebari kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dicanangkan untuk mengukur kepuasan mahasiswa, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hasilnya adalah skornya 4,43 dan predikatnya adalah sangat baik. Rinciannya sebagai berikut, saya pikir itu data-datanya yang sudah seperti tadi. Kemudian rekomendasi yang diberikan dari hasil perhitungan yang dipaparkan simpulan hasil MONEF kepuasan mahasiswa untuk prodi Magister Ilmu Linguistik itu satu, prodi MIL kepuasan mahasiswa untuk masing-masing dosen pada program studi lingkungan program Sarjana Universitas Muhammadiyah secara berkelanjutan. Jadi supaya ditindaklanjuti ini rekomendasinya. Kemudian nomor 2, ada monitoring dari program studi secara terus-menerus. Jadi ini tugas dari GKM, jadi saya sendiri, dan tentunya dikomando oleh Ibu Kaprodi untuk terus mengadakan monitoring. Kemudian nomor 3, program studi secara intensif melakukan sosialisasi tentang penilaian kepuasan mahasiswa untuk masing-masing dosen pada program studi masing-masing. Jadi pada prodi Magister Ilmu Linguistik. Jadi di sini dosen itu dinilai oleh mahasiswa tentang kepuasannya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh sangat baik, tetapi rekomendasinya tetap dimonitor dan barangkali kita tetap memberikan peningkatan, misalnya kalau ada dalam pertanyaan responden itu ada mungkin sebagian besar dosen tidak mengembalikan, tidak memberikan respon terhadap kuis atau ujian yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi langsung dinilai saja, padahal itu perlu direspon, dikembalikan hasilnya, dan diberikan komentar-komentar atas apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi itu untuk MONEF kepuasan mahasiswa. Jadi sementara itu Ibu Kaprodi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena ini hal anyar bagi saya, dan saya akan tetap bertanya kepada Bapak Ibu yang telah berpengalaman di prodi MIL seperti Pak Prof. Kardane, kemudian tentunya saya tetap berkoordinasi sama Bu Ketua Prodi, kemudian Pak Budiarte juga sama Pak Agus Darmayoga juga sudah lama di prodi MIL. Itu tentunya dalam RTM ini masukannya sangat diperlukan. Terima kasih untuk sementara itu yang bisa saya sajikan. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak GKM. Nah, itu yang paling Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak GKM yang telah menyampaikan paparan dari hasil MONEF kepuasan mahasiswa yang telah kita selenggarakan di tanggal 21 September sampai 1 Oktober. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang masih panjang, masih ada 3 lagi hasil paparan MONEF, yaitu MONEF kepuasan dosen, matrikulasi, dan tracer study.
Namun sebelumnya kami ingin mengundang Bapak Ketua UPM Program Pasca Sarjana yang telah hadir di tengah-tengah kita, Prodi Linguistik yang sedang memaparkan RTM. Dan kami sangat berterima kasih sekali karena di program Pasca Sarjana, Monef ini bisa diselenggarakan di web yang sangat representatif dan bisa diselenggarakan secara online dengan lebih cepat. Tentu saja ini berkat dukungan dari Bapak Unit Penjaminan Mutu dan seluruh pimpinan di program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Oleh karenanya, waktu kami persilahkan kepada Bapak UPM Pasca, Bapak Dr. Made Mardika. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Jadi selamat pagi menjelang siang. Masih suaranya masih gitu. Mohon maaf nih ada salah teknis sedikit. Jadi pertama-tama yang terhormat mungkin ada Bapak Dekan Fakultas Sastra di sini. Pak Dekan, kemudian yang saya hormati Ibu Kaprodi MIL, kemudian ya mungkin para dosen senior, jadi ada Bu Susi, Bu Dr. Susi, kemudian ada Pak Dr. Mulyana, ada Pak Dr. Budi Budiarte yang sudah malang melintang dari dulu. Kemudian mungkin ada Bu WD1 ya, Bu Dr. Kasni. Oh sakit ya. Demikian juga kepada tim pimpinan di MIL. Jadi tadi ada Bu Dr. Mirsa, kemudian Sekretaris Prodi Bu Dr. Dian, kemudian suhu dan koleha saya di PM Pak Dr. Sujaya. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi bahwa Prodi Linguistik melakukan kegiatan rapat ya semacam rapat kerja untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan monitoring ya monep yang sudah dilakukan. Jadi saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi dan juga dari GKM Pak Sujaya, jadi bahwasanya MIL ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi, jadi melakukan monep terhadap semua kegiatan Tridharma yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Jadi kalau saya lihat dari evaluasi yang sudah dilakukan, ada 7 monep yang dilakukan. Jadi monep proses pembelajaran, monep kepuasan mahasiswa tadi sudah disampaikan, ada monep kepuasan dosen, kemudian ada matrikulasi yang dilakukan tadi, termasuk juga sesungguhnya ada monep pada saat awal sekali ada monep terhadap tes atau penerimaan mahasiswa baru. Ya, kebetulan juga sebentar lagi kita akan melakukan rapat di program Prodi S3 Doktor Ilmu Hukum itu yang akan melaksanakan tes untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi sudah tentu kita akan melakukan monep juga. Nah, yang terakhir setelah proses-proses itu ada yang disebut dengan monep atau survei tentang tracer study.
yang juga sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah dikerjakan dan sudah disampaikan barangkali itu merupakan salah satu upaya dari MIL untuk menuju kepada ya katakanlah tagline daripada universitas bermutu berwawasan atau misi daripada universitas. Nah, saya kira Bapak Rektor juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa perguruan tinggi itu akan, khususnya program studi itu akan eksis dan baik apabila melakukan atau menjaga mutu, jadi mewujudkan budaya mutu. Nah, oleh karena itu Universitas Warmadewa khususnya dan umumnya dan khususnya program pasca sarjana dan lebih khusus lagi MIL itu sudah melakukan proses-proses tata kelola di bidang penjaminan mutu. Jadi secara struktural, jadi di tingkat universitas ada BPM, di tingkat pasca dan fakultas ada UPM, dan di masing-masing prodi itu ada GKM. Dan ini mulai tahun ini sudah bekerja dan menjadi sebuah tim solid dalam rangka menjaga mutu. Dan saya sangat bergembira selaku UPM, bergembira dalam artian dari hasil pemantauan dan atau monitoring yang dilakukan oleh lembaga pengembangan pendidikan. Nah, ternyata Fakultas Sastra itu mendapat ranking pertama paling bagus. Jadi selamat dan tepuk tangan untuk Fakultas Sastra. Jadi terbaik di universitas. Yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi bahwasanya walaupun di program pasca mendapat ranking yang tidak terlalu jelek itu, tetapi khusus untuk program MIL itu sudah melakukan ya program proses pembelajaran daring dengan indikator yang sangat baik pula, sehingga untuk di program pasca sarjana, program MIL yang paling tinggi nilainya ya. Jadi makanya kami selaku UPM juga sangat mengapresiasi dan juga akan menjadikan MIL ini sebagai ujung tombak dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan mutu program pasca sarjana. Nah, apa yang dilakukan oleh program studi Magister Ilmu Linguistik ini adalah sesuatu yang sangat penting dan baik. Oleh karena itu akan sangat baik nantinya apabila apa yang sudah dilakukan ini terukur secara, ini kan monep-monep yang kita lakukan ini adalah termasuk sistem penjaminan mutu internal. Mungkin Pak Dekan, Prof. Kadani, dan juga rekan-rekan yang lain sudah tahu bahwa selain secara internal kita diakui, jadi kita mendapat pengakuan baik Fakultas Sastra dan juga program studi Magister Ilmu Linguistik telah mendapatkan the best gitu untuk pemantauan proses pembelajaran memakai Moodle e-learning. Jadi barangkali nanti goal yang terakhir adalah sistem penjaminan untuk eksternal, yaitu borang. Karena dengan melakukan borang akreditasi, dari sanalah kita akan diukur di mana posisi program studi. Nah, jadi walaupun mungkin ada sedikit kekurangan dan sebagainya, tetapi paling tidak kita akan tahu di mana posisi kita dalam borang itu. Oleh karena itu saya selaku UPM dan juga mungkin mewakili direktur juga sangat mengharapkan kalau nantinya apa yang sudah dilakukan ini bisa dirumuskan, disusun dalam rangka menghadapi atau dalam rangka bertarung mungkin kalau
bertarung di arena yang sesungguhnya itu bro, di Borang. Nah, ya di eksternal. Oleh karena itu nanti di sana kan kita kelihatan di mana kelebihan kita. Jadi sementara kita di Pasca sedang menyusun dan mungkin hari ini sudah selesai tentang indeks kinerja utama dan indeks kinerja tambahan. Nah, untuk program studi linguistik mana yang menjadi kinerja utamanya dan mana menjadi kinerja tambahan yang menjadi kekhasan, yang menjadi kelebihan prodi ini dibandingkan dengan yang lain sehingga memperoleh nilai yang unggul atau paling sedikit nilai yang sangat baik sehingga itu bisa terwujud. Dan oleh karena itu mungkin melalui kesempatan ini saya mohon kepada Ibu Kaprodi dan juga tim penjaminan mutu, kemudian tim dosen bisa bekerja sama, bisa mendukung supaya MIL ini yang menjadi yang terbaik dari segi penjaminan mutu. Karena sudah kalau Borang sudah menyatakan nilainya unggul, otomatis orang tidak akan menyangsikan lagi bahwa MIL ini adalah yang unggul, yang terbaik. Nah, walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang kosong, di sanalah kita bisa mengisi. Itu mungkin sekali lagi saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan apresiasi, dan untuk diketahui mungkin bagi Bapak Ibu dosen dan juga stakeholder yang lain bahwa Pasca itu sudah memiliki yang sudah digagas oleh Bu Mirsa tentang Monep online, dan untuk meningkatkan dan untuk meningkatkan mutu dan juga analisis ilmiah tentang Monep itu kami sudah mengupdate tentang Monep-Monep yang ada, sehingga nanti dalam proses bagi saya selaku PM dan juga Pak Sujaya GKM akan bisa bekerja lebih simpel dan menghasilkan Monep, artinya hasil Monep yang lebih baik. Lebih baik dalam artian seperti tuntutan Borang bahwasanya proses-proses kegiatan yang dilakukan harus dilakukan secara sistematis, artinya manajemen PP, EPP, dan dilakukan dengan metode yang sahih, analisis yang sahih. Tadi saya mendengar Pak Sujaya sudah menjelaskan bahwa untuk melakukan Monep, jadi salah satu indikatornya adalah siapa populasinya, berapa persen dianggap valid. Yang kedua, bagaimana metode analisisnya. Nah, tadi dikatakan mungkin salah satu yang dipakai ukuran interval itu adalah memakai skala Likert, dan kemudian analisis yang dilakukan juga memakai metode yang ilmiah, sehingga hasilnya nanti antara Monep yang satu dengan yang lain itu bisa seragam dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh misalnya adalah tentang interval misalnya. Apakah pilihannya 4 atau 5? Nah, ternyata setelah kita melakukan pembacaan secara seksama di Borang, jadi di cara penulisan Borang ya. Nah, itu ada aturan-aturan tertentu yang kita pilih. Saya kira itu menjadi salah satu salah satu batasan yang akan kita lakukan. Sekali lagi, saya kira sebagai akhir, sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi terhadap program kerja atau rapat kerja ini. Mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita wujudkan untuk mendukung mutu di program MIL. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Prodi.
Baik Bapak UPM Pasca, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih kepada Bapak UPM Pasca, Bapak Dr. Made Mardike atas petunjuk-petunjuknya, bimbingannya kepada kami di Prodi Magister Ilmu Linguistik. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata, saya lanjutkan dulu hasil monef dari kepuasan dosen yang diikuti oleh 11 dosen. Dengan demikian 100% dosen di Prodi Magister Ilmu Linguistik melakukan dan melaksanakan serta mengisi monef ini. Kemudian Bapak Ibu, terlihat di dalam slide ini bahwa saya tidak memaparkan lagi metodologi karena sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Sujaya. Kita lihat di slide bahwa secara umum yang paling mendominasi adalah aspek empati dengan capaian sangat baik, sangat tinggi. Kemudian aspek assurance juga bagus karena didominasi oleh setuju gitu, baik. Kemudian sedikit cukup di aspek responsiveness, sedangkan tidak setuju di aspek reliability tidak ada. Dengan demikian nanti yang akan kita tindak lanjuti adalah aspek responsiveness. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuka satu persatu hasil dari kepuasan dosen ini. Kalau kita lihat beberapa poin, di poin pertama 1 sampai 10 butir kuesioner. Untuk kesediaan ruang dosen yang nyaman 95%, berarti sudah bagus. Sampai di poin yang terakhir, PPS Unwar menyediakan tempat makan atau minum yang baik dan bersih serta memadai. Kalau kita lihat dari poin 1 sampai 10 ini Bapak Ibu, poin 5 yang mungkin kita akan tingkatkan yaitu PPS Unwar mempunyai laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan. Nah, ini memang satu poin yang belum bisa terpenuhi untuk Prodi Magister Ilmu Linguistik. Mengingat di program Pasca Sarjana baru ada lab untuk Magister Kenotariatan serta Magister Ilmu Hukum. Mungkin ini yang akan kita rekomendasikan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Bapak Ibu, di poin yang kedua ini, poin 1 sampai 20, terlihat bahwa poin 15 100% dosen menyatakan setuju, hanya di poin 11 yaitu PPS mengumumkan tanda pengumuman maupun petunjuk-petunjuk sebagai informasi yang dibutuhkan. Dosen MIL baru menjawab sangat setuju 89%. Artinya ada beberapa dosen yang belum menjawab sangat setuju sehingga ini yang akan kita rekomendasikan juga oleh pimpinan di Pasca. Selanjutnya poin 21 sampai 30, di kuesioner ini kalau Bapak Ibu lihat rata-rata sudah 90 ke atas. Kecuali yang poin nomor 24 terlihat di slide masih 89% saja dosen Magister Ilmu Linguistik yang menyatakan bahwa PPS Unwar menyediakan dan menyiapkan kebutuhan dosen dalam proses belajar mengajar dengan sangat baik. Artinya, poin inilah yang akan kami rekomendasikan, kemudian kami komunikasikan apa saja, mungkin nanti di forum diskusi juga Bapak Ibu tolong disampaikan apa saja kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi, sehingga akan kami rekomendasikan kepada pimpinan. Yang terakhir adalah poin kuesioner 31 sampai 39, Bapak Ibu, terlihat rata-rata itu 90% ke atas, bahkan di poin 31 itu mencapai 96%. Rata-rata sudah 90% ke atas, terutama di poin yang nomor 32, 98% dosen MIL menyatakan sangat setuju terhadap poin kuesioner ini. PPS Unwar membayar hak-hak dosen baik honor maupun kompensasi lainnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini merupakan strength dari Pasca, bahwa honor atau insentif Bapak Ibu selalu dibayarkan tepat waktu setelah mengajar. Ini juga pasti akan dipertahankan terus. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan hasil rangkuman respon terbuka dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita lihat beberapa respon terbuka sudah sangat bagus.
Kita perhatikan di poin yang kelima. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan respon terbuka ini. Toilet mohon diperhatikan. Kegiatan di masa pandemi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ini kami mengucapkan terima kasih terhadap masukan ini. Kami akan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Ya. Kemudian ini apa ya? Terus ditingkatkan. Oh ya, ini sudah sangat baik sekali. Kemudian simpulan dari ini matrikulasi Bapak Ibu, lanjut matrikulasi. Matrikulasi kami mempunyai 10 kuesioner dengan hasil kesimpulan pendapat per masing-masing kuesioner adalah sebagai berikut. Ketika matrikulasi berlangsung, dosen memberikan matrikulasi secara tepat waktu 92% responden. Dosen menyiapkan materi matrikulasi, 93% mahasiswa menyatakan sangat setuju. Dosen menyiapkan handout PowerPoint ketika memberikan materi matrikulasi, mahasiswa menyampaikan 92% sangat setuju. Kemudian poin yang keempat, dosen bersungguh-sungguh dan menguasai materi matrikulasi, 93% mahasiswa angkatan 2020 menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, yang poin yang kelima, dosen memberikan bahan diskusi secara struktural, 90% mahasiswa menyatakan sangat setuju. Bapak Ibu, di poin yang keenam, dosen berusaha menarik mahasiswa menyimak materi matrikulasi, 91% mahasiswa menyatakan sangat setuju. Dosen memberikan sesi diskusi dan tanya jawab ketika memberikan materi matrikulasi, 91% mahasiswa sangat setuju. Selanjutnya 2 poin lagi, dosen mampu membangkitkan semangat ketika memberikan materi matrikulasi, 91% juga mahasiswa menyatakan sangat setuju. Dosen memberikan tanggapan yang baik terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa ketika proses matrikulasi, 92% juga menyatakan sangat setuju. Dan yang terakhir, pertanyaan apakah dosen memberikan interaksi 2 arah ketika proses matrikulasi berlangsung, ternyata Bapak Ibu 92% mahasiswa angkatan 2020 menyatakan sangat setuju. Artinya bahwa matrikulasi yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu terhadap mahasiswa angkatan 2020 ternyata mendapatkan respon yang sangat positif. Catatan-catatan kecil terkait dengan beberapa masukan mahasiswa per dosen yang memberikan matrikulasi akan kami berikan secara personal untuk diperbaiki. Namun secara umum Bapak Ibu hasilnya sangat positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami juga merekap skor tertinggi dari Monef matrikulasi yang diberikan oleh mahasiswa angkatan 2020. Jadi skor tertinggi yang diberikan adalah skor 757 dengan responden sebanyak 16 yaitu Prof. Dr. Inyoman Kardana MHum. Selamat Prof atas hasil matrikulasi dengan skor tertinggi untuk Prof. Kardana. Mudah-mudahan diikuti oleh semua dosen-dosen. Halo. Luar biasa. Halo. Ini saya sudah Zoom ke Warma Dewa ini. Tapi saya hanya lihat nama, tapi bagaimana supaya saya masuk? Iya, Prof. Aron. Halo, ya. Iya. Selamat pagi, Prof. Pagi, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung, Prof. Baik, Bu. Ya, selamat. Sudah saya ikut. Iya, baik, Prof. Apakah Prof sudah bisa, Prof? Ya. Iya. Apakah sudah bisa gabung ya, Prof? PowerPoint-nya sudah terlihat, Prof? Sudah tadi sudah. Oh iya, baik, Prof. Kalau begitu mohon izin, Prof, saya lanjutkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada satu lagi hasil tracer study kita. Tracer study kali ini kami men-tracer mahasiswa angkatan 2016 yang lulus di tahun 2018. Kemudian kami tracer di tahun 2020 setelah mereka 2 tahun lulus dari prodi tercinta kita ini.
beberapa hal mungkin, ya ini adalah beberapa dokumentasi bahwa kami men-tracer angkatannya Saudara Calvintinus Duru yang sekarang sudah menjadi dosen di STKIP Nia Selatan. Mohon maaf terputus, itu adalah Franciscus Duru juga yang sekarang sudah bekerja sebagai instruktur senior di Bali English Course yang ada di Jimbaran. Ya, Bapak Ibu, saya pilihkan slide yang penting-penting. Di sini gambar 15. Tingkat penilaian responden pengguna lulusan terhadap aspek etika. Jadi stakeholder menyatakan bahwa 67% alumni kita itu terhadap aspek etika itu sangat baik, Bapak Ibu. Ini yang cukup mengembirakan. Sedangkan 33%-nya baik. Tidak ada kategori cukup baik dan kurang baik, sehingga kita cukup senang dengan hasil ini. Jadi setelah mereka lulus, aspek etikanya dinilai oleh stakeholdernya sangat baik. Ini adalah waktu lulus rata-rata 100% langsung lulus minimal 4 bulan. Ini metode, mungkin kami langsung. Nah, kemudian selanjutnya ini apa ya? Keahlian pada bidang kompetensi utama. Kalau ini hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, setelah kami survei, ternyata 60% lulusan kita itu mempunyai hubungan antara kesesuaian antara bidang studi dengan pekerjaannya sekarang. Sedangkan yang 20% tidak sesuai dengan bidang studi linguistik, tidak sesuai dalam arti tidak sesuai secara langsung, namun dalam pekerjaannya sangat terkait. Selanjutnya, ya, kemampuan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Setelah kami melakukan tracer kepada alumni angkatan 2016 yang sudah bekerja 2 tahun di tahun 2020, menunjukkan bahwa sangat baik 33% kemampuan bahasa Inggrisnya ini, Bapak Ibu. 50% baik dan 70% cukup baik. Mungkin ini yang akan kita tindak lanjuti. Kenapa hasil tracernya seperti ini? Iya. Kemudian ini sudah tadi. Nah, ini yang paling membanggakan kami bahwa salah satu dari alumni kami sekarang menjadi rektor di Universitas Ngurah Rai, Ibu Dr. Tika. Luar biasa. Ini juga kami tracer kemarin. Kemudian ini juga Cynthia yang sekarang menjadi staf di Humas, stafnya Pak Agus ya, Pak Dr. Agus ya. Ya, ini juga kami tracer kemarin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini hasilnya cukup baik, terkait dengan pertanyaan penggunaan teknologi informasi. Ternyata stakeholder menyatakan bahwa menilai alumni kita 50% sangat baik penguasaan teknologi informasinya. Sedangkan sisanya baik dalam kategori baik terkait dengan penggunaan teknologi informasi dengan skala seperti ini. Selanjutnya yang kami survei adalah 13 orang dengan total populasi dan perhitungan gross response rate seperti itu. Nah, ini persiapan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan berkomunikasi. Dari 13 responden, kita lakukan survei terhadap stakeholdernya, ternyata 50% menyatakan bahwa alumni kita mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 33% menjawab baik dan 17% masih cukup baik. Ini mungkin akan kita tingkatkan ke depan. Selanjutnya, nah ini adalah proses dari beberapa dokumentasi bahwa tracer kita lakukan secara online dan offline. Satu lagi Bapak Ibu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu adalah hasil aspek kerjasama. 50% Bapak Ibu stakeholder menyatakan bahwa alumni kita sangat baik dalam aspek kerjasama.
33% baik dan 17% cukup baik. Ini penekanan pada metode pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, demikian paparan dari saya dan terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, masukan untuk perbaikan hasil-hasil MONEF dan pelaksanaan MONEF yang akan datang. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Prof. Aron. Selamat pagi Prof. Kami sangat mohon masukan dari Prof. Aron ke depan sehingga penjaminan mutu di Prodi Magister Ilmu Linguistik bisa lebih baik ke depan. Silakan Prof. Ya, pagi Bu. Selamat Halo, pagi Prof. pagi Bu. Ya, saya dengar suara saya Bu. Dengar Prof. Bapak Ibu apakah mendengar? Halo. Ya, saya mendengar Prof. Bapak Ibu. Secara keseluruhan sudah baik-baik sih Bu, tinggal ditingkatkan saja ya. Karena ya sudah bagus, sudah baik. Nah, tinggal peningkatan. Selamat pagi, Prof. Pagi ya. Oke, silakan dilanjutkan Prof. Ya, dan dari saya sepintas mendengar laporan tadi bagus. Tinggal kita tingkatkan, saya pikir cuma itu. Konsistensi dalam pelayanan. Saya kira itu Bu. Dan Ya, baik. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, terutama justru di aspek bahasa Inggris, beberapa alumni dinilai masih baik dan cukup baik. Ini saya mohon masukan mungkin Bapak Dr. Budiarte, Pak Budi. Terima kasih Bu Kaprodi dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat di sana, Ibu Kaprodi, kemudian ada Bapak Unit Penjaminan Mutu Pasca, kemudian Bapak Ibu Sekretaris dan Bapak Kepala Gugus Kendali Mutu di Prodi Pasca, Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri Bu, kalau terkait dengan itu mungkin kita juga harus melihat input kita gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa itu kita bisa jadikan satu patokan bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan kita masih rendah. Jadi kita tidak bisa pungkiri karena memang beberapa alumni kita itu kan memang basic mereka S1-nya kan ada yang sastra Indonesia, ada yang sastra Jepang, ada juga yang memang kemarin ini ada sudah 2 orang yang dari teknologi informatika ya, 2 orang. Jadi mungkin kita tidak bisa pungkiri, namun demikian ya memang usaha-usaha untuk memperbaiki terutama terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris itu juga perlu kita kita siapkan dari sekarang seperti apa nanti apa yang harus kita lakukan. Mungkin karena di akhir sebelum mahasiswa itu ujian tesis kan harus disyaratkan mengikuti tes TOEFL. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki, kita berdaya gunakan lagi seperti apa tesnya, apakah betul-betul apakah skor yang didapatkan betul-betul memang skor itu murni atau bagaimana, kan itu ya Bu. Iya, benar. Itu hal yang perlu kita mungkin kan sebenarnya filternya sudah ada kita sebenarnya Bu. Ya. Jadi filter ukuran untuk melihat sejauh mana kemampuan bahasa Inggris anak-anak itu lulusan kita tuh seperti apakah sudah ada. Namun kan karena kondisi kita saat ini mungkin nanti ke depan kita perlu perbaiki lagi hal-hal apa dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris lulusan kita terutama ya memang mereka kan tidak murni pure itu ada yang dari sastra Indonesia dan mereka bisa mengikuti perkuliahan yang sebagian besar materinya itu atau teorinya itu berbahasa Inggris gitu. Kita juga patut syukuri itu. Jadi tapi kita juga tetap berusaha ke depan bagaimana meningkatkan itu. Mungkin dengan TOEFL nanti seperti apa? Mungkin itu salah satunya. Kita berikan pelatihan atau apa? Mungkin itu nanti Ibu Kaprodi bisa mensiasatinya. Mungkin demikian dari saya Bu. Terima kasih. Selamat ya. Baik. Terima kasih Dr. Jangan. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak Dr. Budiarte. Memang itu sangat benar disampaikan karena mahasiswa kita tidak hanya berasal dari bahasa Inggris ya Pak Budi ya, sehingga mungkin
Sehingga baik. Sehingga tes TOEFL itu mungkin ya Pak Budi, kita akan selenggarakan itu ke depan untuk mengukurnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu, ini ada suatu fenomena, jadi mahasiswa angkatan 2020 ini ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Antonius itu. Jadi dia sering mengeluh bahwa Miss, I can't speak Malay, only a little begitu. Nah kira-kira pada kesempatan Monef ini bagaimana saran dan masukan Bapak Ibu ini? Silakan. Apakah perlu kita membuka kelas internasional tapi mahasiswanya hanya satu itu? Bu, mungkin sedikit. Ya. Antonius itu dari mana? Timur Leste Pak, tapi dia tidak bisa bahasa Indonesia terlalu Pak. Jadi dia terbata-bata. Nah Ya. umurnya berapa Bu ya? Kalau saya Umurnya sudah sedikit tua ya dia, Antonius. sudah tua seharusnya ya. Seharusnya Bu, kecuali memang dia lahir di luar apa ya? Di luar Indonesia dia lahir begitu, seharusnya ketika itu kalau dia sudah tua umurnya ya dulu harusnya sih dia mampu menguasai bahasa Indonesia. Jangan sampai itu hanya dijadikan excuse saja Bu untuk ketidakpahaman mahasiswa begitu. Iya, mungkin nanti kita tindak lanjuti lagi ya Pak Karena Budi. kalau dari Timur Ya. Leste tidak bisa bahasa Melayu itu mungkin satu fenomena lain lagi. Kenapa bisa begitu gitu loh? Iya. Ada apa begitu ya? Ada apa? Gitu. Mungkin nanti kalau jumlah kasusnya sudah banyak, kita akan pikirkan hal mungkin membuka kelas internasional atau seperti itu ya. Itu kayaknya 1/1000 kasusnya kalau orang nggak bisa bahasa Indonesia itu kan, kecuali dia mungkin lahir tahun berapa ketika Indonesia ketika kita resmi sudah berpisah, tapi di Timur Leste itu kan orang-orang masih menggunakan bahasa Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu yang lain karena kami memaparkan 7 hasil Monef. Jadi mungkin apabila Bapak Ibu dosen keluarga besar prodi Magister Ilmu Linguistik masih ada yang tersimpan di hati unek-uneknya, dalam Mungkin kesempatan ini juga kami persilahkan. Ya, Pak Satu Budi. lagi tambahan dari saya, bisa Ya, Bu ya? Maaf, bisa Bapak, Pak, Ibu. bisa. Tadi Ibu juga sempat menyinggung kepuasan dosen, tapi ada satu terkait dengan sarana prasarana itu kan masih juga agak rendah nilainya. Kalau saya mencurigainya adalah dosen itu karena jaringan internet juga sama keluhannya dengan mahasiswa. Kalau sarana prasarana yang lain itu mungkin menurut saya sudah sangat memadai ya. Sudah sampaikan mungkin itu aja, karena pengalaman saya, mungkin bukan saya ya, mahasiswa yang ketika di pasca itu kan jaringannya memang tidak bagus. Salah satu sebenarnya kalau masalah ruangan, fasilitas dan sebagainya itu kan sudah sangat memadai menurut saya ya Bu ya. Mungkin itu yang mungkin menjadi salah satu kendala bagi dosen untuk mengurangi tingkat kepuasan dosen. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Budiarte. Memang di lantai 3 ini sering masalah wifi-nya dan kami sudah menyampaikan kepada pimpinan, mudah-mudahan segera direalisasikan untuk perbaikannya. Baik, terima kasih. Kami juga ingin mengundang Bapak Dr. Agus Dharma Yoga ini Pak Agus. Mohon masukannya, kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan hasil tracer study yang mengatakan dari 13 responden, 50% sudah sangat baik, tetapi 50% masih baik ini Pak Agus ketika mereka masuk ke dunia kerja dinilai oleh stakeholder atau bos mereka. Silakan masukannya Pak Agus. Sebentar, saya kecilin dulu musiknya nih. Baik, terima kasih ya Ibu Kaprodi, Bu Mirsa, terus juga ada pagi Pak Prof, Bapak Ibu dosen linguistik lainnya. Sebenarnya kalau masalah tracer saya tidak banyak komentar, cuma karena kemarin seperti kita ketahui banyak background dari mahasiswa kita mungkin ya Bu ya, kalau bisa lihat kemarin kan beberapa memang memiliki akademik background yang berbeda kayak Pak Budi bilang tadi. Ada yang memang dari Sasindo, kemudian dari Sasim juga, itu terkait bahasa Inggrisnya. Kalau penilaian mungkin dari atasan, kenapa seperti itu kan kita kembali kepada job desk-nya, ya job desk. Kalau
kita di bagian linguistik mungkin kita lebih banyak pada improvisasi, kepada public skill, public speaking maksudnya. Jadi kalau dalam penilaian pekerjaan itu kan banyak aspek, banyak faktor, mungkin dari kinerjanya dan lain sebagainya. Saya rasa tidak masalah, cuma yang paling saya suka yang saat ini media sosial itu sangat-sangat ini sekali sih membantu, karena kalau kemarin kita lihat Bu Mirsa kan sudah mulai cukup ganas ya di media sosial, maksudnya di Instagram itu sangat luar biasa sekali saya lihat, karena bukan masalah promosi saja sih sebenarnya media sosial itu, karena media sosial itu sebenarnya salah satu media kita untuk melihat rekam jejak alumni juga, misalnya tiap angkatan mungkin ya kalau boleh beberapa dosen atau semua dosen kita temenan di FB gitu loh. Oh ini mahasiswa angkatan 2020, kita add itu semuanya di FB atau di Instagram. Ketika nanti kita melakukan tracer, mudah-mudahan mereka nggak ganti media sosial ya. Jadi kita gampang untuk mengkontak. Kemudian ketika dia upload foto jadi rektor kayak Bu Irka misalnya, atau pas alumni kita lagi upload achievement dia atau penghargaan dia di kampus, yang mana kita bisa langsung ketahui gitu loh. Jadi mungkin nanti tracernya juga lebih gampang, karena kalau di S1 mungkin di rektorat ya, kita kan susah banget untuk mengejar 11.000 media sosial gitu loh. 11.000 ya. Ya nanti di Fakultas Sastra juga mungkin bisa seperti itu. Kalau linguistik kan mungkin jumlahnya ya 20 mahasiswa atau 16. Nanti sistem itu kayaknya bagus bisa. Jadi kita bisa tetap keep in touch sama alumni-alumni, dan nanti kedepannya kalau misalnya ada kegiatan yang kiranya ini di Borang kan biasanya ada sumbangsi alumni ya. Kalau di S1 kemarin di Borang muncul partisipasi alumni, baik itu dalam banyak sih, ada bentuk dana. Kalau dana mungkin pas yudisium ya. Kemudian partisipasi sebagai pembicara, nanti itu bisa kita seperti memantau lah jadinya untuk alumni itu. Mungkin saya itu saja sih Bu Mirsa, karena so far sudah dari awal Prodi MEL, dari Bu Kasni, Pak Budi, Pak Sudramo, terus kemudian Bu Mirsa udah sangat sempurna lah. Pokoknya kita bareng-bareng sekarang bangun agar menjadi lebih keren lagi. Itu saja sih, saya ucapkan terima kasih kepada Buka Prodi dan tim. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Agus atas apresiasinya, karena memang kita sudah mulai untuk mengaktifkan media sosial. Ke depan kami akan koordinasi lagi dengan admin bahwa nanti kita harus friend ya dengan seluruh alumni kita, mahasiswa kita begitu ya. Baik ya. Ya, jadi perangkatan setiap ada mahasiswa baru, dia pasti otomatis kita temenan satu, pasti ada rekomendasi kan di Instagram. Oh iya, benar. Kita ke depan bisa sama-sama memonitoring, dan saya yakin ke depan mahasiswa ini juga banyak kontribusinya ketika Borang, ketika kita, sekarang dia udah jadi ini, udah jadi itu dan sebagainya. Terus satu lagi saran yang Bu Mirsa mungkin bagus bisa disampaikan Bu Mirsa, yang Bu Mirsa menyarankan ketika ada kegiatan berupa webinar atau kegiatan virtual lainnya, saya dengan tim direktorat kan akan rencana membuat video profil. Mungkin kita nanti akan mulai dari Fakultas Sastra juga dan Prodi MEL. Nanti selain ada seremonial, jadi kita bisa menampilkan sebuah tayangan ketika peserta itu login. Mungkin ketika dia login 1 jam sebelumnya atau login 30 menit sebelumnya, kita bisa putar itu gitu loh. Nah nanti ini juga mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsi atau partisipasi saya untuk Prodi MEL dan juga nanti di Fakultas Sastra. Ya. Baik, segera Agus. akan buat. Mantap. Itulah yang kami tunggu-tunggu Pak Agus, karena memang video profil kami sangat mengharapkan dibantu oleh Pak Agus yang ada di Humas dan Kerjasama. Kemudian untuk mensiasati tadi Pak Agus yang kerjasama, karena skornya masih 50-50 ya, apakah kita bisa menyelenggarakan kerjasama untuk mungkin menyelenggarakan public speaking dan lain-lain, sehingga ke depan alumni kita bisa dinilai lebih, tidak sekedar 50% kemampuan kerjasamanya baik gitu Pak Agus. Bisa nanti mungkin kita bisa ini kan apa
kita bahas nanti di ini ya, saya mungkin ke Prodi, nanti kita bahas hal teknis mungkin yang bisa kita cari celah sama-sama. Nanti kalau ada mungkin itu kita bisa garap untuk sebagai tambahan untuk membuat mahasiswa kita lebih keren untuk public opinion. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Baik, kami juga masih mengundang Bapak Dr. Mulyana. Dari tadi belum menyumbangkan saran-saran, silahkan Bapak. Terkait dengan monef kepuasan dosen. Apabila masih ada hal-hal yang belum terpuaskan, Pak Dr. Mulyana, silakan unek-uneknya disampaikan di forum ini. Kemudian tanggapan Bapak terkait dengan hasil-hasil monef yang lain, tracer study, dan lain sebagainya. Pak Agus? Satu lagi, mumpung saya masih ingat. Siap, Sorry. siap Pak Agus. Pak Dr. Mul, mohon maaf saya salah dulu sebentar. Mumpung masalah ini kepuasan, saya sempat menulis di saran kemarin waktu saya mengisi untuk ini evaluasinya. Sebenarnya toilet ya, walaupun zaman sekarang. Oh ya toilet ya, yang itu ya. Saya udah nulis di situ karena. Ya toilet. Untung sekarang kan COVID gitu loh. Kalau sebelum COVID saya ingat sekali ketika ngajar waktu itu yang lantai 2, saya ingat lantai 2 sama saya lupa 3 apa 4 itu sering sekali mati. Nah kalau dibilang sering mati itulah mungkin 1-2 hari gitu ya mati, kemudian ada proses untuk perbaikan karena kita perlu melapor, tetapi ketika saya ngajar minggu depannya itu masih mati juga. Oh masih mati ya, baik Pak Agus. Toilet cowok itu ada 2. Ya. Untuk kencing itu yang sebelah kiri itu di lantai 2 itu memang itu lama banget nggak bisa digunakan. Terus yang sebelah kanan satu-satunya bisa, cuma airnya kecil banget. Jadi setiap orang buang air kecil itu buangnya, aduh lumayan sih Bu Mirsa. Ya, baik. Siap. Terus di monitoring evaluasi juga. Terima kasih ya, saya kembali ke Bu Mirsa. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, luar biasa, dan akan segera kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Bapak Dr. Mulyana, kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang hormati Ibu Skaprodi, para senior, kemudian rekan-rekan dosen di lingkungan Prodi Magister Ilmu Linguistik, dan juga para pejabat penjaminan mutu di program Pascasarjana Universitas Warmadewa. Tiang menyampaikan permakluman tadi, Tiang mengikuti rapat daring ini, yaitu sambil berkoordinasi dengan adik-adik pengurus BEM, ya, karena kebetulan salah satu mahasiswa kita ya di Fakultas Sastra meninggal, yang informasinya yang dapat tadi sudah selesai koordinasi. Nah, dia mengikuti tadi informasi-informasi yang disampaikan berkenaan dengan hasil tracer study dengan berbagai bidangnya, dan juga dia melihat fakta secara langsung. Nah, Tiang tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa Prodi ya MIL yang di manajemeni ya diketuai oleh Ibu Dr. Mirsa dan Ibu Dr. Dian ya saat ini sudah mampu meneruskan ya semangat dalam mengelola Prodi MIL ya, dari generasi-generasi atau senior-senior terdahulu. Nah itu bagi Tiang semuanya sudah jempol 2, cakep sekali. Nah ini yang juga Tiang perlu sampaikan juga ya, tadi adanya komunikasi kekinian ya dengan masyarakat, dengan publik ya, khususnya dengan mahasiswa kita yang melalui medsos. Itu salah satunya agar kita juga lebih dikenal. Ya, itu saja yang Tiang bisa sampaikan dalam kesempatan Tiang diizinkan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat ini.
dan tiang akhiri dengan Om Santi. Om Santi Santi Om. Oke. Matur suksma, Om Santi Santi Om. Kami undang selanjutnya Ibu Dr. Susini, Ibu, tanggapan Ibu terkait dengan paparan hasil-hasil monet, kemudian mungkin masih ada unek-unek atau masukan Ibu terkait dengan kepuasan dosen terhadap pelayanan kami di Prodi maupun di Pasca secara umum. Dipersilahkan Ibu. Oke, semua Ibu Dr. Nisa, Om Swastiastu. Selamat pagi Prof. Aron dan Bapak Ibu MIL semuanya. Bu Dr. Mirsa, barangkali tidak terlalu banyak dari saya. Saya ingin memberi komentar sedikit terkait dengan apa yang sudah tadi dibicarakan dengan Pak Budiarte terkait dengan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa ya. Nah, menurut saya program Magister Ilmu Linguistik itu tidak identik dengan bahasa Inggris. Jadi itu yang perlu dicatat, tidak identik dengan bahasa Inggris. Jadi jurusan linguistik itu harus berasal dari berbagai bahasa. Nah, kalau keinginan kita ingin agar mahasiswa kita itu mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang lebih bagus. Tetapi saran saya meskipun sudah ada sebagian dari mahasiswa kita berasal dari sastra Inggris, untuk hal-hal yang sifatnya keluar, misalnya untuk keperluan promosi di sosmed, itu juga sebaiknya harus dicek-cek Bu. Jadi karena kita juga tahu bahwa sastra Inggris itu kadang-kadang juga tidak identik dengan grammar bagus, ya. Nah, oleh karena itu untuk hal-hal yang sifatnya keluar itu kalimat-kalimatnya tolong agar bisa dicek dulu baru di share, agar jangan malah kita ingin promosi malah nilainya malah turun. Kalau orang berpikiran kok bahasa Inggrisnya demikian. Mari kita miliki itu semua. Jadi kalau misalnya ingin mengungkapkan sesuatu di sosmed, MIL tidak identik dengan bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Indonesia yang bagus, bagus sekali. Jadi penguasaan bahasa Inggris penting. Ya, jadi kalau toh nanti ada TOEFL itu juga bagus. Tetapi yang kita inginkan tidak label ya, kita tidak mengejar nilai, tetapi kita harus mengejar kualitas. Dia memang benar-benar bisa. Jadi jangan hanya mengejar skor. Nah, saran saya terkait dengan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa agar lebih meningkat itu, tampaknya baik juga kalau kita memberikan kuliah ekstra. Jadi kita ya di luar kurikulum ya, di kurikulum kita seperti membuat pelatihan bahasa Inggris untuk mereka. Ya, tentu dengan cost ya, dengan cost ya. Jadi kan nggak ada sesuatu yang gratis. Ya, jadi dia tawarkan pada mereka ya seperti yang singkat gitu ya, agar mereka paling tidak untuk membuat abstrak bisa kan gitu, nanti kan harus ada abstrak itu harus ada bahasa Inggris. Itu untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian maaf nih Bu Dr. Mirsa terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. Terakhir kan ada edaran dari Pasca agar perkuliahan itu dilaksanakan di kampus. Saya kok merasa apakah ini tidak berbalik ya? Kan kita ini katanya mau menjalankan protokol kesehatan. Apakah tidak ada kok malah tidakkah ini menjadi berlawanan ya dengan
protokol kesehatan yang seharusnya semuanya kegiatan itu dilaksanakan dari rumah untuk meminimalis penyebaran. Nah, yang saya lihat begini, maaf ini karena umur saya juga sudah 55 ke atas, jadi saya juga tetap harus menjaga diri saya biar bisa bekerja setiap hari dengan baik. Ruangan yang kita pergunakan untuk mengajar, meja itu, misalnya saya ngajar yang pertama, kemudian meja itu lagi dipergunakan oleh teman yang jam kedua. Tentu meja itu tidak disemprot. Nah, besoknya lagi dipakai. Nah, apakah itu tidak nanti malah berakibat buruk pada kesehatan kita? Nah, maaf kalau begitu Bu Dokter. Saya mengajar dari rumah. Saya minta kelonggaran agar diizinkan belajar dari rumah. Di samping itu, pada hari yang sama, setelah saya mengajar di MIL, saya juga harus mengajar di kelas Reg B. Jadi saya harus lanjut ngajar. Kalau saya ngajar di kampus, berarti saya harus standby di kampus sampai malam. Karena kuliahnya lanjut gitu, Bu. Maaf kalau bisa saya diberi kelonggaran untuk mengajar di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Susini. 2 poin yang saya tangkap tadi memang benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Pertama, terkait dengan konten bahasa Inggris medsos kami di awal-awal itu memang masih ada kesalahan grammar begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu sudah beberapa kali uploadan ini, sebelum diupload kami minta seseorang untuk menjadi proofread. Jadi mudah-mudahan Ibu ke depan, mohon maaf, ke depan kami akan lebih berhati-hati lagi dan mengecek sebelum diupload di media sosial, karena itu juga citra dari Prodi Magister Ilmu Linguistik. Nah, poin yang kedua Ibu terkait dengan edaran dan himbauan dari Direktur Pasca Sarjana untuk perkuliahan sebisa mungkin dosen memberikan online tapi tetap datang ke pasca. Nah, ini ada kronologis dan ada sejarahnya Ibu. Jadi di awal-awal perkuliahan daring, dosen setelah memberikan perkuliahan online, mungkin karena kesibukan begitu, lupa mengisi progress report, kemudian mungkin belum ada kesempatan untuk mengirimkan bahan-bahan, sehingga distribusi dari honor itu menjadi tertunda begitu, Bu. Nah, setelah dievaluasi minggu pertama, minggu kedua juga seperti itu, hingga ada himbauan dari Direktur Pasca. Jadi dosennya mengajar secara online, namun diberi ruang khusus per prodi demikian. Jadi di dalam ruangan itu hanya ada salah satu dari kami, Kaprodi atau Sekprodi, sebagai dosen pemantau, kemudian Bapak Ibu yang mengajar online, tetapi dipersilahkan di ruangan tersebut, kemudian beberapa mahasiswa, mungkin 1 mahasiswa. Seperti itu kebijakan dari Ibu Direktur. Mengapa? Karena ketika hal itu bisa dilakukan, Bapak Ibu langsung menulis progress report, kemudian langsung turun ke bawah, kemudian honor, dan sudah selesai Bapak Ibu pulang. Namun persis seperti yang Ibu sampaikan, bahwa hal itu juga ada kelemahannya. Jadi kelebihannya yaitu honornya menjadi, sistem administrasinya menjadi lancar. Namun kelemahannya persis yang Ibu sampaikan. Jadi bagaimana dengan mejanya begitu ya? Disemprot apa tidak? Kemudian kita masih harus datang ke kampus. Nah, seperti itulah Bu kondisinya. Sehingga kami pun sudah melakukan nego-nego dengan pihak pimpinan di Pasca. Bagaimana kalau kebijakan ini tidak setiap minggu. Jadi mungkin dalam 1 bulan berkenan Bapak Ibu dosen melakukan hal itu 1 kali atau 2 kali begitu, sehingga win-win solution bisa tercapai. Atau Bapak Ibu, kita bisa full online dari rumah, tetapi Bapak Ibu jangan lupa mengisi progress report, kemudian menyetorkan bahan, sehingga semuanya bisa lancar. Mungkin Bapak Sujaya dari tadi ingin menambahkan sesuatu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya hanya
bukan mengomentari tapi urun rembuk perihal yang tadi hasil tracer study yang nilai bahasa Inggris itu yang baik, cukup baik, Ibu ya. Cukup baik. Pendapat dari Pak Budiarte, Pak Darmoyogo dan Bu Susini itu bagus-bagus sekali. Jadi memang begitu adanya. Kalau yang terakhir Bu Susini kan mengatakan bahwa ini memang bukan labelnya bahasa Inggris. Ya, itu memang begitu adanya. Tapi Bu Ketua Prodi itu mungkin ingin mengangkat MEL ini supaya dari sisi bahasa Inggris juga oke banget. Hasil tracer study ini justru kita barangkali perlu manfaatkan secara baik, tidak saja untuk MEL, tapi untuk fakultas sastra di S1. Itu jadi berdampak ke sana juga, karena bagaimanapun juga kita semua terlibat tidak saja di S1 tapi juga di S2 Magister Linguistik. Yang saya lihat ini kenyataan di lapangan. Kami di sini semenjak di MEL bergaul dengan mahasiswa dari SD KIP NIAS, jurusan bahasa Inggris. Itu kok bahasa Inggrisnya keren. Padahal di sana kan dikit ada bullying. Jadi bahasa Inggrisnya keren. Mereka ngomong terus. Dalam satu ruangan kita bekerja itu pakai bahasa Inggris. Artinya begini, barangkali kita dalam proses dan mengajar itu barangkali kita terlalu banyak fokus pada teori. Jadi kompetensinya yang barangkali kurang dijamah, kurang disentuh. Sehingga kalau kita mengajarkan grammar barangkali terlalu teoritis, padahal grammar itu harus diimplementasikan. Nah, kenyataan yang saya lihat di anak-anak NIAS itu ketika mereka berbicara dan salah grammar, dia cepat berubah sendiri. Dia rubah menjadi kalau memang harus bentuk pas, dia pakai bentuk pas. Kalau concordnya harus plural, begitu. Mereka rubah juga dengan yang tepat. Sekali lagi saran dari Pak Budiarte, Pak Darmoyogo untuk juga melalui TOEFL, terus dari Bu Susini ada barangkali kuliah tambahan, itu sangat bagus karena ketika kami di S2 terjemahan di UNUD, itu awal-awal kami kebetulan angkatan pertama di sana, awal-awal zaman itu komputer belum dikuasai banyak orang, sehingga ada mata kuliah tambahan yang tentang komputer, ya itu diberikan oleh Pak Margono, saya ingat itu. Jadi baru mulai itu di sana. Nah, sekarang barangkali di sini seperti apa yang disarankan oleh Bu Susini, ya ada, kalau memungkinkan itu ada penambahan mata kuliah bahasa Inggris itu sangat bagus. Karena bagaimanapun juga pencanangan tracer study yang melibatkan kemampuan bahasa Inggris yang dicanangkan oleh Bu Mirsa itu sangat bagus. Itu akan sangat mengangkat. Karena umumnya orang melamar pekerjaan pasti ditanya, tamatan mana, can you speak English? Itu supaya langsung jawabannya, yes, saya kan bukan a little. Jadi sekali lagi urun rembuk saya bahwa barangkali itu saya ikut menyarankan kalau memang memungkinkan ada kuliah tambahan bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk di S1 kita seperti barangkali saya yang barangkali kurang pas mengajarkan grammar, barangkali kita juga harus yang fokusnya barangkali 60-70% pada kompetensi. Saya pikir itu urun rembuk saya, Bu Ketua. Mohon maaf dan bila oke, silakan dipakai. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semua yang Bapak sampaikan sangat bagus. Kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Ibu Sekretaris Prodi mungkin ada yang disampaikan. Bu Dian, silakan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
Om Swastiastu, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aron, Ibu Kaprodi, Bapak Ketua GKM, Bapak Ibu dosen Magister Ilmu Linguistik yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin sedikit urun rembuk di sini dan ingin mohon petunjuk dari Bapak Ibu semua. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ingin menulis tesis menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah dari angkatan 2019 dan mereka memiliki basic bahasa Inggris. Ya, jadi utamanya itu adik-adik yang dari STKIP Nias yang ingin sekali menulis tesis dalam bahasa Inggris karena mereka khawatir bahasa Inggris mereka itu tidak dipergunakan dan dipraktekkan dalam menulis. Demikian. Jadi di sini saya ingin meminta petunjuk dari Bapak Ibu bagaimana kira-kira atau hal yang harus kita lakukan untuk dapat agar kiranya mereka bisa juga menulis tesis dalam bahasa Inggris. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya pelorkan saja, Bapak Ibu, ada mahasiswa yang mengajukan tesisnya bahasa Inggris ini karena baru pertama kali, belum pernah. Bapak Ibu, saya butuh masukan. Jadi harus ada satu orang yang tesis, Bapak, yang tesis. Mirsa. Iya. Bu Mirsa, selamat. Bapak Ibu, jadi Pak Budi, sebenarnya tidak masalah Ibunya. Jadi tolong dibaca buku pedoman. Tidak masalah. Tulisan tugas akhir tesis itu sudah dinyatakan di sana dalam berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silahkan. Jadi tidak ada kendala itu. Malah kalau kita mau mahasiswanya berbahasa Inggris. Ya. Ya, baik. Untuk sarana publikasi kan lebih widespread ya. Jadi lebih cepat meluas kalau sudah hasil penelitian mahasiswa itu dalam bahasa Inggris. Oh, okay. Baik. Terima kasih. Pak Dr. Budiarte, saya Bu Dr. Mirsa. Ibu. Meskipun tadi Pak Budiarte sudah menyampaikan bahwa tidak ada aturan ya apakah bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tapi saran saya, kalau kita bandingkan dengan di UNUD ya, kalau di UNUD itu kemarin yang S2 itu kan bidangnya itu bagi dua, ada yang translation, ada yang linguistik murni. Nah, kalau dia mengambil translation itu dia wajib bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu coba dicek apakah dia memang translation bidangnya. Kalau dia translation bidangnya boleh dia suruh bahasa Inggris. Kemudian kalau memang dia linguistik murni, coba juga dinilai dulu bahasa Inggrisnya. Kira-kira dia memang mampu tidak bahasa Inggris atau hanya niatnya saja. Kalau hanya niatnya saja, nanti kita setengah mati membimbing. Nanti bunuh diri. Biar kita tidak bunuh diri ya, pembimbing itu biar tidak bunuh diri. Jadi, kan kadang ada juga orang yang niatnya saja dia niatnya tinggi, tapi padahal dia kemampuan gramatikalnya kurang kan. Kalau kita menulis itu kan kemampuan gramatikal yang banyak berperan. Itu saran saya. Jadi dinilai dulu kemampuan bahasa Inggrisnya. Mungkin ada beberapa teman yang bisa lihat pintas itu kelihatan kok siapa yang mempunyai kemampuan menulis bagus. Supaya kita tidak bunuh diri. Terima kasih Bu Dr. Mirsa. Baik. Terima kasih Ibu, masukannya sangat akan kami pertimbangkan. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Dr. Mirsa, mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Susini ya. Memang di pedoman itu kan sudah jelas bahwa tugas akhir dalam bentuk tesis mahasiswa itu kan bisa di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Biasanya yang sudah berjalan itu kan yang mengambil terjemahan pasti bahasa Inggris. Tapi yang selama ini yang berjalan seperti itu. Kemudian yang di luar itu mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya sangat setuju kalau apa yang disampaikan Bu Susini ya, di samping untuk meningkatkan kualitas juga lulusan seperti hasil research tadi kan
sebaiknya kita buatkan rambu Bu di pedoman, di buku pedoman, mungkin kita sepakati bersama begitu. Baik, Jadi baik Bapak. bagi mahasiswa yang mau menulis tugas akhirnya dengan menggunakan bahasa Inggris di luar kajian terjemahan, harus menyetorkan sertifikat TOEFL yang nilainya berapa kita sepakati. Itu untuk mengetahui kemampuan. Mungkin salah satu mengukur kemampuan begitu secara apa ya? Secara objektif kita bisa mau 550 silahkan begitu. Jadi dia harus penuhi itu dulu. Nah, karena seperti nanti kan biar nggak bebannya beratnya di pembimbing nanti gitu. Ya, belum lagi terkait dengan substansi dari tugas akhir mahasiswa itu, dan belum lagi nanti dari segi tata bahasa itu. Mungkin nanti kita bisa sepakati bersama seperti apa nanti terkait dengan tugas akhir yang mau dibuatkan dalam bahasa Inggris. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Budiarte. Seluruh masukan Bapak Ibu, saya yakin pasti untuk menjadi lebih baik prodi, kami akan tampung semua, kemudian kita akan koordinasikan lagi ke depan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum sebelum acara ini kita tutup, Prof. Aron, Prof. Aron, nanti terakhirnya Prof. Aron masih mute. Bapak Ibu, meskipun kita tidak jadi reakreditasi, tahun 2020 ini adalah TS-2 kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bekerja sama, berlomba-lomba, saling mengisi bahwa kriteria 9 kriteria itu mari kita pikul bersama-sama, sehingga TS2 di tahun 2020 ini bisa terisi Bapak Ibu. Terutamanya adalah penelitian, kita mencoba berkompetisi hibah Ristekditi paling lambat tanggal 29. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita mengupload ya, kita mencoba mengupload. Oleh karena itu dalam rangka penelitian ini Prof. Aron, kami mengundang Prof. Aron sekali lagi Prof untuk memberikan masukan-masukannya Prof. Suatu penelitian berbasis ekowisata sesuai dengan PIP Universitas Warmadewa. Prof, mohon dibuka unmute-nya, Prof. Di unmute, Prof, maaf. Prof. Aron. Oh ya, sudah, Prof. Bu. Terima kasih Ibu Kaprodi dan Ibu Seprodi, serta Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Maaf tadi karena saya lupa jamnya, jadi baru bisa ikut sekarang. Saya mulai dari tesis tadi, saya tertarik dari Pak Dr. Budi, Pak dari Ibu Susini itu. Saya setuju kalau tesis mereka itu atau karya lain itu dalam bahasa Inggris itu penting sekali. Karena ya, bagi saya pribadi juga, kemudian tulis bahasa Inggris saya juga bisa melancarkan bahasa Inggris saya walaupun pasif sifatnya. Itu tapi terutama untuk karya ilmiah, saya pikir usaha Pak Budi tadi bagus. Hanya patut kita ingat bahwa bahasa Indonesia mereka itu masih belepotan banyak ya. Dalam karya ilmiah kita cukup, sebagian itu cukup repot kita mengeditnya itu. Tapi ini masukan yang sekira bagus. Kemudian untuk kasus mahasiswa Timor Leste tadi, saya pikir mahasiswa asing kita ini baru Timor Leste itu perlu kita tangani secara khusus. Mungkin perlu kita pikirkan dana sehingga ada misalnya teman atau dosen siapa bisa membantu memahirkan bahasa Indonesia dulu selain bahasa Inggris dia misalnya. Coba dipikir secara khusus. Ya sampai kita biarkan saja karena itu juga pengaruh sekali pada kerjasama kita apalagi mahasiswa internasional walaupun untuk Timor Leste. Itu dari saya. Kemudian yang berikutnya, kemampuan bahasa Inggris mahasiswa kita walaupun sebagian besar dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Indonesia mungkin saja minimal, ini bukan untuk tesis saja menurut saya dari pengalaman di UNU juga, itu paling tidak kecepatan membaca literatur itu. Karena saya lihat sebagian masih minim membaca buku-buku berbahasa Inggris. Ini barangkali perlu menjadi perhatian kita di prodi kita. Karena baca mereka itu tergambarkan pada tulisan mereka, pada tesis mereka itu. Kan tampak pada bacaan itu sebetulnya. Kemudian
yang berikutnya Bu Prodi, saya juga pernah disarankan Ibu Prodi minggu lalu, bahwa karena kondisi pandemi ini, diperbolehkan paling tidak 2 minggu sekali, itu sekali-sekali. Saya setuju juga itu, karena jujur saja, tidak hanya Ibu Susini barangkali yang usia itu kami usia tuan, sudah 70-an, itu kadang-kadang kami harus jaga betul, tetapi saran saya supaya perhatikan betul-betul di ruang itu, saya setuju kami datang sekali-sekali, bahkan kalau bisa itu mahasiswanya tidak hanya yang sama. Saya pernah usul pada Ibu Kaprodi supaya ada beberapa itu bisa kita kenal 2 atau 3 orang itu. Supaya kita kenal yang muka ke muka itu, face to face, itu penting karena kita tidak kenal mahasiswa kita gara-gara COVID ini. Ini penting juga untuk komunikasi. Lalu saya pikir kalau COVID ini masih demikian, itu menurut saya perlu kita lebih inovatif untuk merancang bagaimana antara WA atau apapun dengan mahasiswa-mahasiswa kita itu, kita bisa membangun relasi yang mungkin lebih bagus, terutama mereka yang lemah itu barangkali. Ini untuk mahasiswa dan kuliah di kelas. Lalu ya internet sekali lagi Bu, waktu saya ke 2 minggu lalu ke kampus itu, saya cek pada mahasiswa sebagian itu banyak yang putus-putus, jadi tidak bagus. Sekali lagi tadi Pak Agus sudah sampaikan itu. Jadi kalau kita ingin sekali-sekali ke kampus untuk pakai e-learning atau pakai daring itu, tapi kalau internet yang tidak bagus, juga sayang mahasiswa mereka berkeluh kesah itu sebetulnya itu. Untuk NIAS, saya hanya komentar saja bahwa selama saya ikut membantu dan kemudian tetap di Muhammadiyah untuk NIAS itu, mereka punya keunggulan khusus yang kalau kita layani baik-baik, mereka bisa cepat sekali dan menjadi sinar dari barat, malah yang membantu kita untuk ke depan mahasiswa kita, apalagi mereka punya kemampuan secara intelijensia juga bagus ya, saya jujur saya perhatikan itu. Tapi kembali Timor Leste itu sebetulnya otaknya bagus, tapi kemampuan komunikasi verbal mereka itu amat rendah kemampuan itu. Begitu. Sekali lagi mohon Ibu tangani secara khusus, perlu itu kita sediakan dana khusus juga. Karena sekali lagi sangat strategis untuk ke depan bahwa kita punya mahasiswa asing. Itu ada nilai tersendiri. Saya kira itu dulu Ibu Kaprodi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Satu lagi Prof, terkait dengan pengembangan penelitian Prof Hibah Ristek Dikti dan Hibah Internal dengan mengkaitkan dengan ekowisata Prof. Nah ini saya sedang mencoba-coba juga karena saya pikir begini Bu. Kalau ekowisata ini bukan karena ekolinguistik itu kami asuh atau kami kembangkan, sebenarnya untuk kita itu. Karena itu saya sarankan bagaimana pertama supaya tamatan kita itu punya karya kecil atau minor begitu untuk kalau mereka tamat, saya punya hal khusus untuk saya bawa pulang. Itu satu, misalnya untuk karya tulis apapun yang punya nilai aplikasi tinggi untuk ekowisata. Itu bertolak dari mata kuliah ekolinguistik bisa dikembangkan selain tesis. Yang kedua, jika Kaprodi menyetujui, saya mencoba nanti untuk yang baru ini. Saya baca di panduan dari Dikti itu kan paling tidak 4 orang mahasiswa mungkin ya. Mahasiswa untuk ikut, kita coba rancang proposal untuk tesis-tesis dalam satu payung penelitian seperti sekian periode di UNUD kami kembangkan itu. Kami coba itu. Tapi ini tergantung sikap kita semua supaya ekowisata itu, ekolinguistik itu menunjang ekowisata. Itu kalau perlu kita lakukan kerjakan secara khusus, berikan masukan sehingga kita punya payung yang sama bagaimana menopang ekowisata itu berbasiskan ekolinguistik kita maupun bisa kerjasama dengan etnolinguistik yang menurut saya juga perlu kita ramu ulang materi-materinya itu. Jadi saya kira itu dulu, mudah-mudahan nyambung Ibu harapkan itu. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas masukan-masukan Prof Aaron. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu dari jam 9 sampai jam 11 kurang 4 menit ini
diskusi yang sangat hangat dan sangat intensif, membahas hal-hal terkait dengan paparan MONEF serta hal-hal lain terkait prodi. Harapan kami sangat besar, semoga masukan dari Bapak Ibu semua dapat membangun prodi lebih baik lagi ke depan, kemudian langkah-langkah ke depan, planning-planning ke depan semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Sekiranya waktu yang membatasi sehingga kami akhiri secara daring pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, 9 dosen tetap prodi Magister Ilmu Linguistik. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Matur suksema Bapak Ibu semua. Foto bersama. Amul. Ibu Susini. Foto bersama. Bersama. Terima kasih Bu. Ya. Yang live nggih, suksema Prof. Sama-sama Bu. Selamat siang. Ya.